Dengan cara apa silaturahim itu harus kita mulai? Nah, silaturahim itu memiliki kaitan erat dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Kemudian, salawat berbingkai salam kita aturkan kepada hamba pilihan Allah, penutup para nabi, akhir dari para nabi, yakninya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang kata-kata mukaddimah, langsung saja masuk ke acara halaqah santri pada malam hari ini. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Faiz Ramadan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Awalam yahdil ladzina yarisunal ardu min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bizunubihim wa nataba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha
walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl kadzalika yatba'una Allahu ala qulubil kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faiz. Acara selanjutnya, doa yang akan dibawakan oleh Muhammad Rifat Firdaus. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara halaqah santri pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Saya menarahkan tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigharah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rifat. Acara selanjutnya yang paling utama yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Buya Lizarcan. Kepada Buya, waktu dan tempat dan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Ananda yang berbahagia,
Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Mari bersama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur oleh karena sampai detik ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita. Terutama sekali rahmat itu adalah rahmat Islam. Dengan Islam ini kita dapat melaksanakan kehidupan dengan lurus, dengan benar. Kita bermohon kiranya kita selalu diberikan kekuatan, berikan kesadaran, kemampuan untuk selalu berada dalam ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat beriring salam tersampaikan kepada Allah untuk selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kita sudah tahu dan paham semua bahwa makhluk yang paling sempurna itu namanya adalah manusia. Mengacu kepada firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Tapi sungguh pun demikian, sebenarnya manusia itu makhluk yang paling lemah. Bahkan disampaikan dalam Al-Quran digambarkan kelemahan manusia itu lebih lemah dari makhluk yang paling lemah. Mungkin Anda juga tahu laba-laba. Tahu enggak laba-laba? Manusia sebenarnya lebih lemah daripada laba-laba itu. Dari sisi apa? Dari sisi kemandirian. Laba-laba kalau buat rumah, dia tidak pernah pergi ke toko untuk beli kawat. Ada enggak? Enggak ada. Laba-laba kalau buat rumah enggak pernah beli semen. Tapi yang terpenting laba-laba itu kalau buat rumah enggak perlu minta tolong sama temannya. Dia bisa kerja sendiri. Materialnya dia keluarkan dari perutnya sendiri. Lagi pula rumah yang ia buat itu langsung toko, tempat usaha. Sehingga dia buat ruko bisa sendiri. Nah, Ananda semua ada namanya jaring laba. Nah, laba-laba itu dia punya rumah, maka segala makanannya nanti akan terjaring oleh rumahnya itu, itulah yang akan menjadi konsumsinya. Tapi yang namanya manusia, walaupun di dalam penglihatan kita, walaupun di dalam pengamatan kita tubuhnya besar, tenaganya kuat, suaranya juga kuat, tapi sesungguhnya di dalam dirinya itu ada kelemahan. Lalu apakah kelemahannya? Tidak satu pun aktivitas ia lakukan, tidak satu pun kerjaan yang ia lakukan yang tidak perlu bantuan yang lain. Jadi apapun yang kita kerjakan sebagai makhluk manusia, mesti ada bantuan dari yang lain, baru kerjaan itu bisa kita lakukan. Contoh, buat rumah tadi, kita nggak bisa buat rumah sendiri. Kita perlu tukang. Bahkan bukan hanya satu orang, dua orang. Mulai dari bahan-bahan rumah tadi, sebutlah kayu. Kita perlu tukang tebang kayu. Kemudian kita perlu untuk menggergaji kayu, mengolah kayu. Dan banyak sekali tukang-tukang yang lain kita butuhkan. Nah, itu salah satu contoh. Bahkan, coba Ananda tebak nanti. Kalau ada yang tahu. Coba Ananda sebutkan satu kerjaan saja. Nah, satu kerjaan saja yang dilakukan oleh manusia. Ketika kerjaan itu dilakukan oleh manusia, manusia nggak butuh bantuan orang lain. Coba tebak, ada nggak kerjaan kita? Nggak ada. Nah, ini ada teman kita, apa namanya?
Habib jawab mandi. Yang lain ada lagi? Sholat, tidur. Nah, baiklah. Ada yang nyebut mandi tidak perlu bantuan orang lain. Sholat tidak perlu bantuan orang lain. Apalagi tadi tidur tidak perlu bantuan orang lain. Melihat tidak perlu bantuan orang lain. Nah, senyum tidak perlu bantuan orang lain. Nah sekarang gini, kita uji. Nggak usah kita kumpulkan semuanya, terlalu banyak. Kita ambil salah satu contoh yang disebutkan oleh Habib. Nah ini tolong perhatian. Apa tadi Habib bilang? Mandi. Pertanyaan pertama adalah tolong jawab. Kita mandi itu pakai sabun apa tidak? Pasti pakai sabun. Pertanyaannya lah, apakah sabun itu diproduksi sendiri? Tidak. Perlu ada orang lain untuk membuat sabun. Kemudian kita mandi pakai keran atau pakai ember. Ember masih orang lain. Otomatis mandi masih ada kaitan dengan orang lain. Masih butuh orang lain. Taruhlah mandi saya tidak di pincuran, tidak pakai keran, langsung di batang air. Taruhlah enggak apa-apa. Taruh enggak apa-apa, tapi kan masih pakai sabun. Bahkan pekerjaan ringan sekalipun senyum, sama dengan tidur tadi, senyum. Kalau menurut Buya, senyum itu masih butuh orang lain. Karena nggak mungkin senyum sendiri. Ya. Masih butuh enggak? Masih butuh. Coba kalau kita senyum sendiri apa jadinya? Nah, udah gila jadinya senyum sendiri. Berarti tidak ada satupun kerjaan yang tidak membutuhkan orang lain. Nah seperti yang kita hadapi hari ini. Buya memberikan tausiah. Memberikan nasihat. Buya butuh kalian. Coba kalau Buya berikan nasihat tanpa ada orang yang mendengar. Ya bagaimana jadinya? Jadi saling terkait. Disitulah letaknya manusia itu sangat lemah. Seperti anak Anda dari kampung datang ke sini. Diantar oleh orang tua. Untuk apa? Untuk belajar. Sehingga orang tua kalian butuh kami. Untuk mengajar anak kalian semua. Saling terkait kita. Nah oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan kita tidak bisa melepaskan diri kita itu dari manusia lain. Maka disebutlah manusia itu dengan makhluk sosial. Makhluk yang memang oleh Allah diciptakan terkait dengan yang lain. Khuliqul insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu betul-betul dalam keadaan lemah. Bahkan, nah ini coba kalian uji nanti, benar apa tidak pernyataan Buya. Makin tinggi status sosial seseorang, dia makin butuh orang lain. Buya bertanya, Prabowo, siapa itu? Presiden. Prabowo itu menurut hemat kalian bisa nyetir sendiri enggak? Bisa. Bahkan pesawat terbang pun bisa dia jadi pilot itu. Tapi ketika statusnya sudah tinggi, dia sudah presiden, dia nggak wajar nyetir sendiri. Artinya ketika dia sudah jadi presiden, dia butuh sopir, masih butuh orang lain. Bisa enggak pas naik mobil dia buka pintu sendiri? Bisa. Tapi oleh karena status sudah presiden, harus ada orang yang bukakan pintunya. Jadi makin besar kita, sesungguhnya kita makin lemah, makin butuh orang lain. Nah oleh karena itu, agama Islam betul-betul mengajarkan kepada kita bagaimana di tengah-tengah kehidupan itu kita menjaga hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena orang lain selain kita itu betul-betul tempat menggantungkan kehidupan kita. Apa logikanya? Orang yang paling sukses itu adalah orang yang temannya paling banyak. Fahim tuh? Orang yang paling sukses itu adalah orang yang temannya paling banyak. Nah, coba kita balikkan. Orang yang paling gagal atau yang calon gagal yang tak punya teman. Nah, ke situ larinya. Kalau orang tua kalian orang baik, ketika ada kakak kalian mau nikah, temannya, karena orang tua kalian itu adalah orang baik, teman-temannya banyak,
pas nikah itu orang tua kalian kerjaannya bisa menjadi ringan. Umpama ketika nikah perlu Pak KUA, ternyata Pak KUA teman daripada orang tua kalian, urusannya sudah jadi gampang. Ketika nikah perlu ada organ untuk main, untuk keseniannya, teman orang tua kalian juga ada tukang organ, gampang mengurusnya. Ada tukang daging, karena perlu dibuat gulai, sambal, teman orang tua kalian juga ada tukang daging, gampang urusannya. Makin banyak teman, hidup kita akan makin mudah. Tidak teman, hidup kita akan menjadi sulit. Oleh karena itu kita perlu memperbanyak teman. Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Sahabatnya Rasulullah. Apa katanya? Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, untuk mencapai kesuksesan hidup, perbanyaklah teman. Perbanyaklah teman. Mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan yang namanya kematian, tidak akan pernah terpisah dari teman-teman. Baru dalam 2 hari ini Buya ditelepon oleh seseorang. Anaknya mau datang ke sini, mau pindah ke sini. Mungkin dalam minggu ini datang. Tapi bisa enggak Buya, yang ngantar itu adik saya saja? Oh bisa. Sekarang bagaimana caranya? Nyampe di Tawalib, cari saja saya, telepon saja saya. Mudah jadi urusannya. Kenapa? Karena dia teman baik dengan Buya. Coba kalau dia tidak teman baik, kepada siapa lah mau bertanya ini? Sehingga kerjaannya menjadi berat, permasalahannya menjadi ruwet, sehingga penyelesaiannya juga sulit. Tapi dengan adanya teman, semua akan menjadi lancar. Oleh karena itu kita perlu memperbanyak teman. Nah, Anda sekalian, orang sukses adalah orang yang temannya banyak. Makanya agama kita adalah agama yang memerintahkan kepada kita agar kita berbanyak teman. Oleh karena itu, apa yang paling tinggi perintah agama terhadap kita? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi. Siapa yang ingin panjang umurnya, menunjuk tangan yang ingin panjang umur. Oh, dia semuanya ingin pendek umur. Makasih. Semua kita ingin panjang umur. Ayyubsata lahu fi rizqihi, dan yang murah rezekinya, yang gampang rezekinya. Ada enggak yang mau sulit rezeki? Nah, itu adalah 2 hal yang sangat penting dalam hidup. Umur panjang, rezeki murah. Umur panjang. Nah, umur panjang ini perlu Buya sampaikan kepada kalian. Allah sebenarnya sudah menetapkan berapa umur kita. Karena wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dan kapan dia meninggal dunia. Jadi umur setiap kita itu sudah diberikan jatah oleh Allah. Ada yang tidak tahu berapa umurnya? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Itu Allah yang menentukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, sudah mau ditutup usia kita, enggak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Tapi Nabi kita mengatakan siapa yang ingin panjang umurnya, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Panjang umur di sini maksudnya manfaat. Manfaat umur itu akan bisa lebih tinggi. Apa gunanya umur terlalu panjang penuh dosa? Tentu akan lebih berarti umurnya tak seberapa, tapi penuh dengan perbuatan baik. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Dan yang murah rezekinya. Rezeki itu apa? Segala sesuatu rezeki, termasuk ilmu ini rezeki. Artinya apa? Siapa yang ingin murah rezekinya? Bisa diterjemahkan kalau dalam keadaan kondisi Anda sekarang, siapa yang ingin ilmunya itu murah diperoleh, hafalannya murah didapat. Nah, sebenarnya itu kuncinya satu saja. Falyasil rahim. Hendaklah dia mempererat hubungan silaturahim sesama teman. Buya kan sudah tua di sini. Buya juga tamat dari perguruan Tawalib, juga belajar di sini dulu. Memang Buya saksikan dalam kehidupan sehari-hari,
Siswa-siswa tawalib yang sukses itu adalah yang temannya banyak, yang dalam pergaulan sehari-harinya itu baik, yang memang menjaga tangannya, menjaga mulutnya, sehingga seluruh teman-teman baik sama dia. Pada umumnya yang sukses itu adalah siswa tawalib, anak tawalib yang seperti itu. Tapi yang perilakunya tidak diatur, yang kata-katanya seenaknya saja, yang berteman menzalimi teman saja, itu pada umumnya gagal. Kadang nggak tamat di sini, cewa orang tuanya. Jadi memang yang menentukan itu adalah perbuatan baik, falyasilahim. Dia selalu menghubungkan silaturahmi dengan teman-temannya. Nah, ananda sekalian, ada dua kalimat silah dan rahim, sehingga kalau disatukan menjadi silaturahim. Buya ingin sampaikan kepada ananda semua, patut dicatat. Silah itu artinya hubungan. Silah itu arti hubungan. Boleh juga diartikan jembatan. Itu artinya silah itu. Rahim itu artinya dua. Pertama, rahim itu artinya rahim perempuan itu sendiri. Yang kedua, rahim itu artinya adalah sakit hendak melahirkan. Nah, bagaimana memaknakannya? Ini penting untuk kita. Penting. Makna pertama, hubungan oleh karena kalau rahim perempuan, dua orang dianggap bersaudara karena dia satu ibunya. Itu maksudnya. Sehingga beradik kakak. Kalau dia punya satu ibu, berarti dia beradik kakak. Kalau dia punya satu ibu, berarti dia beradik kakak. Gue bertanya sama kalian, bisa nah hubungan orang yang satu ibu beradik kakak itu putus? Tidak bisa. Walaupun kakak bilang sama adik, Anda mulai hari ini tidak adik saya lagi. Bisa tak? Tidak bisa, karena memang tempat keluarnya ibunya satu. Sampai hari kiamat tidak akan pernah putus hubungannya. Karena dia satu darah. Satu DNA lagi itu. Berarti dia adalah sebuah persaudaraan, sebuah hubungan yang tidak akan putus sampai hari kiamat, sampai mati. Itu makna pertama. Nah, kalau dia sudah tahu dan sudah mengerti dia berhubungan beradik kakak, apa kata agama kita? Nah, perhatikan baik-baik. Anda kan punya kakak, mungkin juga punya adik ya. Nah, bagaimana caranya ke depan dengan beradik kakak? Laisa alaikum junahun antakula fi baiti akhi. Tidak ada dosa bagimu jika kamu makan di rumah kakakmu, di rumah adikmu. Apa maknanya? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita beradik kakak, hak kakak ada sama adik. Paham? Hak adik ada sama kakak. Sekarang dalam bentuk pertanyaan. Nanti kalian sudah besar, masing-masing sudah berumah tangga. Karena nasib hidup, yang satu tinggalnya di Pekanbaru, yang satu tinggalnya di Semarang, berkeluarga. Satu kali tentu adik kita yang di Semarang datang ke Pekanbaru ke rumah kita. Dia di rumah kita 4 hari. Dia makan, dia minum di rumah kita. Bolehkah kita minta uang sama dia? Tidak boleh. Abang katanya, mungkin aku besok mau pulang lagi. Oh gitu? Iya. Oh gini, gitu aja. Kalau kau besok memang mau pulang, kau dengan istrimu tambah anakmu 2 kan ada berempat. Berapa kali makan itu kau hitung aja lah. Kau kasih berapa aja terserah. Bolehkah begitu? Tidak boleh. Kenapa? Karena hak adik ada sama kakak. Sebaliknya ketika kita ke Semarang juga demikian. Itu makna silaturahim kalau orang beradik kakak. Fahim tuh? Jadi nanti satu saat kalau ada adik kalian, kakak kalian datang ke rumah setelah kalian bersaudara, makan minum, itu hak dia yang dia makan. Karena orang beradik kakak, dia nggak berdosa makan di rumah kakaknya, dia nggak berdosa makan di rumah adiknya. Itu Islam. Nah sekarang apa kata Nabi kita? Falyasir rahim. Anggap sesama kaum muslimin seperti kita di Tawalib ini bagaikan bersaudara.
Itu yang diperintah oleh Nabi. Anggap bagaikan bersaudara. Kalau ada roti kita, nasi kita diminta oleh teman, jangan diminta pula uang imbalannya. Anggap kita bagaikan beradik kakak. Itu maknanya. Itu makna yang pertama dari silaturahim. Nah, makna yang kedua. Nah, nih. Kalau kalian perhatikan, pasti kalian enak dengarnya. Pengertian kedua dari silaturahim itu hubungan, sedangkan rahim artinya sakit hendak melahirkan. Kalaulah kalian mau bertanya sama ibu-ibu kalian, sama dengan Buya juga ibu Buya, melahirkan itu sakit apa tidak? Pernah kalian melahirkan? Kenapa kok tahu sakit? Ada informasi. Dan memang ada disaksikan oleh mata kepala kita. Ada enggak seorang ibu ketika melahirkan langsung meninggal? Ada. Artinya melahirkan bersambung nyawa. Antara hidup dengan mati. Seperti itu pula lah ibu kalian dulu melahirkan kalian. Sakitnya bukan main. Bahkan ada yang sampai 3 hari, sampai 4 hari. Bahkan nggak sampai-sampai akhirnya dioperasi. Bukan main sakitnya. Tapi seluruh ibu jika ditanya, walaupun sakitnya sulit dibayangkan. Sampai keringatnya keluar. Memekik sekuat-kuatnya, dipegang tangannya. Tapi setelah anaknya lahir, sakitnya hilang. Sakitnya hilang. Entah kemana saja perginya sakit tadi. Setelah anaknya dibersihkan oleh bidan ataupun seorang yang menunggu kelahiran anaknya, lalu dibawa anaknya ke dia. Dia marah anak sama anaknya. Gara-gara kamu saya sakit. Dan dia bilang begitu? Tidak ada. Tidak ada. Malah dia cumbu, dia sayangi. Begitu kalian dulu. Rasa sakit yang begitu tinggi, yang begitu berat, rasa mau mati, hilang. Ditukar oleh Tuhan dengan kasih sayang. Itu makna silaturahim yang kedua. Artinya apa? Nah, gini. Di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, kadang kita dicolek oleh teman, dicuetin oleh teman. Lalu kita balas pula dengan berbuat jahat. Kenapa kau nggak tegur teman itu? Kenapa kau nggak mau teman lagi sama dia? Malas aku. Kemarin trompa aku dicuri, diambil. Kira-kira sakit dicuri atau dipakai ataupun diambil trompa kita, sandal kita, dibanding dengan sakit melahirkan, mana lebih berat? Melahirkan. Maafkan saja. Faham tuh? Pasti paham kalau diperhatikan. Kenapa kau marah sama dia? Emberku diambil. Berapa betul lah ember itu diambil sakitnya dibandingkan sakit melahirkan? Rotiku diambil. Berapa betul lah sakitnya roti diambil dibanding sakit melahirkan? Nah, itu maknanya. Makanya fal yasil rahim dengan teman-teman kita yang sepergaulan di dalam hidup ini, hendaklah kita saling memaafkan agar ukhuwah kita betul-betul bisa terjaga. Buya sudah membuktikan. Ada salah seorang teman Buya, ini di waktu di tawalib dulu diolok-olokkan saja. Diolok-olokkan saja. Dia bertubuh kerdil kecil, kadang-kadang diangkat berdua. Kadang-kadang celananya disembunyiin. Tapi apa jadinya sekarang? Dia sekarang menjadi pembantu rektor 2 UIN Sultan Toha Jambi. Nah, coba bayangkan. Padahal dulu dia olok-olokin saja itu. Makanya setiap yang kita katakan kita pikir dulu. Jangan sampai perbuatan kita itu keterlaluan sehingga mengakibatkan teman kita sedih hati. Padahal nanti satu saat dia lebih baik daripada kita. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairum minhum. Jangan kamu merendahkan seseorang. Boleh jadi orang yang kamu rendahkan itu satu saat lebih baik dari kamu. Paham tuh? Si A merendahkan si B. Ini apa nih?
Kamu kayak ayam aja. Ternyata yang dibilang kayak ayam, nanti dia jadi orang besar. Rasain lu. Rasain. Nah itu Islam memberikan jurus itu. Nah ananda sekalian, nah sekarang ingin Buya kelokkan. Agar kita terbiasa untuk menjaga silaturahim. Ya. Dengan cara apa silaturahim itu harus kita mulai? Nah, silaturahim itu memiliki kaitan erat dengan sholat. Dengan sholat. Salah satu di antara persyaratan sholat, kalau kita sudah beramai-ramai, saf harus rapat. Saf harus rapat. Apa kata imam setiap mau sholat? Rapatkan saf. Tumit ratakan. Artinya Islam menyuruh kita merapat. Menyuruh kita mendekat. Ada enggak membuat saf itu harus kamu kelas lebih bawah dari saya, belakang sedikit. Ada enggak gitu? Enggak. Kamu ke depan sedikit. Bang ke depan bang, abang lebih besar. Sehingga safnya belok-belok. Boleh begitu enggak? Harus rata. Itu saf. Jadi artinya saf itu harus rapat, artinya di tengah-tengah kehidupan dimanapun termasuk di asrama ini. Kita harus merapat. Karena orang siapapun yang ada di sekeliling kita pada saatnya dia bisa saja yang paling membantu kita. Nah makanya sekarang ananda sekalian sangat ditekankan untuk disiplin melaksanakan sholat. Nah sholat itu membawa makna yang begitu mendalam dengan ukhuwah tadi. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan sholat, kita wajib ngapain dulu? Berwudu. Ada seorang Jepang. Orang mana? Jepang. Jepang dari mana? Berapa jauh dari Pekanbaru itu? Oh jauh ya. Dekat Bengkulu enggak Jepang itu? Ada seorang Jepang namanya Masaru Osaka. Apa namanya? Ulang lagi. Satu kali lagi. Agar kalian hafal. Masaru Osaka. Dia menelusuri kenapa Islam itu kalau sholat harus berwudu dulu. Ternyata setelah dia telusuri, dia masuk Islam. Ternyata berwudu memiliki kaitan yang sangat erat dengan pergaulan kehidupan. Nah, Ananda, perhatikan baik. Di tubuh kita ini ada namanya anggota, ujung-ujung badan. Anggota wudu yang wajib dibersihkan, dicuci, dibasuh dengan air saat wudu, muka. Apa lagi? Tangan. Apa lagi? Kaki. Kepala. Ternyata di ujung-ujung badan kita itu ada saraf sensitif namanya. Saraf sensitif. Di muka kita ini ada saraf sensitif. Itulah yang menyebabkan mata bisa melihat dengan benar. Telinga mendengar dengan benar. Mulut berkata dengan benar. Dan di tangan ini ada saraf sensitif. Situlah yang menyebabkan tangan kita itu bisa bekerja dengan benar, menulis dengan benar. Di kaki kita ada saraf sensitif sehingga melangkah dengan benar. Kapan bisa semuanya itu bekerja dengan baik? Kalau sarafnya itu aktif. Ada enggak? Mau ngambil gelas, akhirnya gelasnya tersentuh, airnya tumpah. Mau melangkah, kakinya tersandung. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh sarafnya tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkan saraf ini, maka dia perlu disiram dengan air. Makanya orang yang tidak mau tidur siram dengan air. Nah, makanya orang yang selalu berwudu, yang terus berwudu, maka saraf-saraf aktifnya itu, saraf-saraf sensitifnya itu selalu aktif sehingga melihat dengan benar, melangkah dengan benar, berbuat dengan benar, bekerja dengan benar. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bisa
belajar ataupun berpikir dengan benar. Karena kepala kita juga dibasahi. Jadi itu pergaulan. Orang tidak akan salah kalau dia berkata dengan benar. Dan itulah intinya. Jadi ananda sekalian, makanya ikuti jauh sebelum waktu sholat masuk kita sudah suruh masjid. Itu adalah sesuatu yang akan membawa kepada kebaikan kalian. Tolong kalian pahami dengan baik. Hari ini kalian boleh di sini, tapi pada saatnya nanti kalian akan menjadi seperti Buya juga. Maka latihan dari hari ini harus dimulai dari melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditentukan, kita stop setelah waktu sholat Isya masuk. Buya mendengar waktu sudah masuk dan tentu kita juga harus stop. Demikian, mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.